Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini saya akan membacakan dan mengenai peraturan pertandingan dari One Pride MMA yang sudah disepakati oleh KOBI, yaitu Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Oke, dalam hal ini One Pride ini menggunakan peraturan MMA yang sudah disepakati oleh KOBI, yaitu apa? Pertandingan akan berlangsung selama 3 ronde, ya, dan setiap rondenya berlangsung selama 5 menit. Kemudian istirahat antar ronde itu adalah 1 menit. Untuk pertandingan perebutan gelar itu adalah 5 ronde kali 5 menit. Dan saya akan membahas mengenai apa saja sih teknik-teknik yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah segala jenis serangan menggunakan pukulan, tendangan, sikut, lutut, ke arah badan, ke arah kepala diperbolehkan. Kecuali ada beberapa titik-titik yang dilarang dalam peraturan KOBI. Kemudian seorang petarung boleh menendang atau menginjak tubuh atau kaki lawan yang berada di posisi bawah. Segala macam jenis kuncian, cekikan itu diperbolehkan. Menggunakan serangan lutut ke arah kepala pada saat posisi lawan berada di posisi bawah diperbolehkan. Apa sih itu posisi bawah? Posisi bawah adalah seorang petarung dianggap di posisi ground atau di bawah ketika bagian dari tubuhnya selain kedua telapak kaki menyentuh matras. Contohnya salah satu lutut menyentuh matras atau telapak tangan atau bahkan duduk atau tiduran, itu dianggap posisinya sudah di bawah atau ground. Saya akan membacakan beberapa teknik atau tindakan yang dilarang dalam peraturan pertandingan. Yaitu pertama adalah mencolok mata lawan dengan menggunakan jari, termasuk dengan dagu atau sikut, ya, mencolok mata tidak diperbolehkan. Kemudian menggigit lawan, termasuk mencubit, mencakar, membenturkan kepala ke kepala lawan, meludahi lawan, menjambak atau menarik rambut lawan, mengaitkan dengan jari tangan ke mulut lawan, mencolok semua lubang yang ada di badan lawan seperti lubang hidung, telinga, anus, kemaluan, dan lain-lain, ya. Tidak diperbolehkan. Kemudian serangan atau menyerang area kemaluan, selangkangan, mencengkeram batang tenggorokan, ya, tidak diperbolehkan. Dan ini penting, menyerang kepala bagian belakang, termasuk leher belakang dan tulang belakang sampai dengan tulang ekor, tidak diperbolehkan. Pada saat kita melakukan serangan, pukulan dari arah depan, kalau memang tujuannya ke arah kepala, bagian ke arah wajah ataupun rahang dan dagu, pada saat lawan yang berputar menoleh sehingga mengakibatkan benturan atau pukulan mengenai kepala bagian belakang, itu termasuk sah, ya. Kecuali lawannya sudah posisinya membelakangi lawan dan memukul dengan sengaja kepala bagian belakang, itu yang tidak sah. Nah, itu adalah yang ilegal, tidak diperbolehkan. Kemudian menancapkan kepala lawan ke matras dengan sengaja mau mencederai atau mematahkan kepala, itu tidak diperbolehkan. Pada saat lawan di bawah, pada saat posisi lawan grounded atau berada di bawah, dilarang menendang atau menginjak kepala lawan. Kemudian melakukan kuncian pada persendian jari lawan, ya. 1 jari tidak boleh, ya. 2 jari, 3 jari, kecuali 4 jari baru diperbolehkan. Menarik celana lawan, dan dengan sengaja membasahi badan dengan air pada saat jeda antar ronde, atau disengaja menggunakan vaselin supaya licin, vaselin, lotion, gel, balsam, minyak, apapun bahan lainnya, ya, untuk supaya badannya menjadi licin pada saat bertarung, tidak diperbolehkan. Kecuali memang vaselin yang dipakai kan oleh cutman
ya untuk ke arah wajah pada saat sebelum dia naik ke arena. Mengkonsumsi minuman selain yang disediakan oleh panitia. Menarik sarung tangan lawan, ya tidak diperbolehkan. Mencengkram jaring, ya, mencengkram jaring dengan jari tangan. Berkata kasar selama pertandingan. Menyerang lawan pada saat istirahat antar ronde. Menyerang lawan pada saat wasit menghentikan pertandingan. Menyerang lawan pada saat bel ronde pertandingan sudah selesai. Melempar lawan keluar dari cage. Sengaja menghindari kontak fisik atau mengulur waktu, stalling. Menghina, tidak mengikuti keputusan dan instruksi dari wasit dan gangguan-gangguan dari cornerman. Nah, itu adalah beberapa hal yang tidak diperbolehkan atau tindakan ilegal, ya, dalam peraturan KOBI. Nah, pelanggaran adalah sebuah tindakan yang menyalahi aturan yang sudah ditentukan oleh KOBI, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ya. Dan petarung yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi, ya, dan tidak akan diuntungkan akibat pelanggaran yang dilakukan. Sanksinya tentu ada berbagai macam sanksi. Ada pelanggaran ringan, ya, juga ada pelanggaran berat dan pelanggaran yang fatal. Tentunya pelanggaran ringan akan diberikan teguran atau peringatan. Pelanggaran berat akan diberikan kartu kuning. Sedangkan pelanggaran yang fatal akan didiskualifikasi. Nah, jika petarung mendapatkan kartu kuning pertama mengurangi 15 poin perolehan angka pada saat Anda bertanding. Dan juga pemotongan bayaran sebesar 10%. Kemudian jika Anda terkena kartu kuning kedua, itu mengurangi lagi 15 poin nilai Anda. Dan tambahan lagi 15% pemotongan bayaran. Tentunya jika Anda terkena kartu kuning ketiga otomatis adalah diskualifikasi atau kartu merah yang akan mengurangi 50% bayaran. Petarung yang dilanggar akan diberikan istirahat maksimal 5 menit untuk meneruskan pertandingan. Kemudian pelanggar yang menyebabkan petarung ini tidak bisa melanjutkan pertandingan, ya, seperti diskualifikasi. Tentunya petarung yang melakukan pelanggaran menyatakan kalah pastinya, ya, selain terkena penalti 50%. Itu adalah diskualifikasi. No contest. No contest adalah kedua petarung sama-sama melakukan pelanggaran di bawah ronde 3 untuk title fight di bawah ronde 4. Dan penalti bayaran 50% untuk kedua petarung. Dan untuk menghitungan nilai pada saat terjadi pelanggaran, apabila kedua petarung sama-sama melakukan kesalahan di atas ronde kelima dan untuk title fight di atas ronde 4, dokter akan menentukan bisa atau tidaknya petarung yang dilanggar melanjutkan pertandingan. Apabila dokter menyatakan bahwa petarung bisa melanjutkan pertandingan, namun petarung menolak, maka petarung tersebut dinyatakan menyerah. Pertandingan akan dimulai dari posisi netral, berdiri setelah kartu kuning dikeluarkan, tergantung posisi dan keadaan. Stalling mengulur waktu. Ini adalah pelanggaran yang sering dilakukan. Apabila wasit menilai seorang melakukan stalling, maka wasit berhak memisahkan dan memulai dari posisi netral berdiri. Apabila stalling yang berlebihan terjadi, maka wasit berhak memberikan kartu kuning. Ada beberapa cara kemenangan, yaitu seperti KO ataupun TKO, kemudian ada submission, juga diberhentikan oleh dokter stoppage atau lempar handuk, throwing towel, diskualifikasi, bisa juga kemenangan dengan poin, diambil keputusan dari juri. Juga ada walk out, ya, tidak muncul setelah melakukan timbang badan resmi. Nah, itu adalah beberapa cara kemenangan. Di sini para juri memang
pertarungan akan berjalan, diharapkan mendapatkan finish di antara kedua fighter tersebut. Tapi jika pertarungan ini tidak ada hasil finish, maka juri yang akan menilai. Ya. Apa saja yang akan dinilai oleh juri, yaitu satu, aim to finish, hampir finish, yaitu serangan-serangan yang masuk membuat lawan hampir finish, itu nilainya adalah 15 poin. Ya, kita sebut dengan gold. Kemudian damage ataupun kerusakan. Serangan yang masuk membuat lawan mendapatkan damage seperti luka atau sobekan, cut, kemudian pincang ataupun termasuk kuncian, cekikan yang sudah berhasil masuk simpulnya, ya, itu mendapatkan nilai 5 poin atau kita sebut dengan silver. Kemudian serangan-serangan yang masuk kita sebut sebagai poin, ya, serangan-serangan poin fighting, seperti termasuk striking, takedown, positioning pada saat clinch fighting, pada saat berdiri ataupun di bawah. Itu masing-masing serangan mendapatkan 1 poin. Kemudian penguasaan dominasi, ya, dominan ground fighting. Pada saat mendominasi lawan di posisi bawah, per 10 detik mendapatkan nilai 1 poin. Pada saat di bawah, ya, pada saat melakukan ground fighting, yang mendominasi itu biasanya yang berada di posisi atas, tapi tidak selalu yang posisi atas. Karena kadang-kadang yang di bawah justru yang lebih aktif. Jadi yang dilihat adalah yang mendominasi. Jika posisinya netral, ya, sama-sama tidak melakukan aktivitas, yang di posisi top, ya, itu yang mendapatkan poin per 10 detik. Tapi jika yang di bawah aktif menyerang dengan segala macam bentuk cekikan dan kuncian, maka di bawahlah yang mendapatkan nilai 1 poin per 10 detik pada saat di ground fighting. Kemudian penguasaan dominasi clinch fighting pada saat di cage, ya, per 15 detik mendapatkan 1 poin. Biasanya yang menekan lawan ke arah cage dan berusaha untuk melakukan serangan-serangan apapun itu, per 15 detik lah dia yang akan mendapatkan 1 poin. Itu semua belum termasuk apabila dia melakukan serangan-serangan berupa pukulan, sikut, lutut, tendangan pada saat melakukan clinch. Kemudian tentunya kita tahu bahwa kalau terkena kartu kuning seperti yang tadi sudah saya sebutkan, akan terkena potongan poin sebesar 15 poin. Ya. Dan jika Anda melakukan diskualifikasi, otomatis Anda adalah kalah. Nah, itu adalah bagaimana cara juri menilai suatu pertandingan yang disepakati oleh KOBI, sehingga peraturan ini harus benar-benar dipelajari oleh para petarung, sehingga petarung yang sudah mendominasi tidak melakukan pelanggaran yang akan mengakibatkan dia kalah, ya. Jadi ini adalah penting karena sportivitas adalah nomor 1 dalam olahraga bela diri. Dan pertandingan ini dinilai secara keseluruhan, diakumulasi dari awal sampai dengan akhir ronde, ya, sampai dengan selesai. Jadi akan dihitung, ya, satu persatu serangannya, bukan dinilai ronde per ronde. Ronde 1 menang sudut merah atau biru, ronde 2, ronde 3, tidak seperti itu. Tapi semua serangan akan dihargai, dikumpulkan, ditotalkan dari ronde 1 sampai dengan ronde 3, ataupun di title fight sampai dengan ronde kelima. Ya, jadi kira-kira itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua fighter MMA yang berada di One Pride MMA, ya, sesuai dengan regulasi peraturan yang sudah disepakati oleh KOBI. Jadi saya berharap semua menguasai peraturan pertandingan, bagaimana cara kemenangan, sehingga mereka semua bisa bertarung secara sportif dan mencapaikan hasil yang terbaik dalam pertandingan. Saya Max Metino, One Pride untuk Indonesia.